Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, baik yang di dalam kota, terlebih yang di luar kota. Kembali kita akan merefleksi firman Tuhan dan merenungkannya agar apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa, mohon berkat Tuhan agar apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa. Kami naikkan syukur karena Engkau memelihara kehidupan kami. Engkau sertai, Engkau berkati, bahkan Engkau tuntun langkah kehidupan kami agar tetap kuat bersama Tuhan. Malam ini kami hendak kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami semua dimanapun berada yang bisa menangkap siaran ini, Engkau berkati, Engkau tuntun, sehingga apa yang dilakukan berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan seutuhnya refleksi malam ini di dalam kuasa tangan-Mu, di dalam pertolongan Roh Kudus, dan di dalam belas kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami kepadamu. Amin. Bapak Ibu, malam ini kita hendak membaca firman Tuhan yang tersurat di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Tetapi untuk yang kita baca hanya ayat yang ke-6. Setelah renungan ini, Bapak Ibu sekalian dapat membaca apa yang tersurat di dalam Yesaya 49 ayat 1 sampai 7. Ayat 6 akan saya baca untuk kita sekalian. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bagian ini juga dikenal dengan apa yang disebut nyanyian hamba Tuhan. Bagian ini cukup panjang, dari 49 ayat 1 sampai 59 ayat 6, jadi kurang lebih 10 bab. Oleh karena itu saya hanya membaca satu ayat karena terlalu panjang. Dari bagian ini kalau kita lihat sekali lagi bahwa ini terutama bagian 1 sampai 7 ini merupakan sebuah nubuatan mengenai keadaan yang belum terjadi. Tapi anehnya ayat 5 sampai 8 ini merupakan penghiburan yang besar dari segala sesuatu yang belum terjadi. Yesaya ini menggambarkan mengenai kondisi Israel setelah Raja Salomo, terutama pada saat
menjelang pemerintahan Hizkia. Ternyata perkembangan kerajaan Israel setelah Salomo jatuh bangun karena Israel tidak taat kepada Tuhan. Apa yang dinubuatkan apabila Israel tidak berubah dari menyembah para Baal kembali kepada Tuhan, maka apa yang dinubuatkan Yesaya ini akan terjadi. Kejadian yang menimpa Israel, terutama kerajaan selatan atau yang juga disebut Yehuda, ini terjadi kurang lebih 150 tahun setelah Yesaya tidak ada. Bapak Ibu kekasih Tuhan, nyanyian hamba Tuhan ini bercerita tentang Yehuda di bawah kekuasaan Babel. Yang kedua, nyanyian ini juga menubuatkan tentang hamba Tuhan, bahwa hamba Tuhan di dalam Yesaya ini akan melakukan sesuatu yang lebih luas, bahwa dia tidak hanya membebaskan Israel dari belenggu penjajah, tetapi ia mengembalikan, bahkan merebutnya, menyelamatkannya, dan memulihkan keadaan Israel. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hamba Tuhan ini ternyata memiliki pekerjaan yang lebih luas, yaitu tidak hanya itu, tetapi hamba Tuhan ini akan menyelamatkan, merebut, dan memulihkan seluruh ciptaan milik Tuhan. Oleh karena itu, gambar ini nampak bahwa tidak hanya berbicara mengenai Kores Agung yang dipakai Tuhan mengembalikan orang-orang Israel dari Babel, tetapi nubuatan ini jauh ke depan, ialah menggambarkan tentang hamba Tuhan ialah Mesias yang nanti akan digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, kalau kita lihat 49 ayat 6, perluasan ini nampak sekali. Perluasan tugas hamba Tuhan ini begitu besar, begitu luas. Tentu dia juga memiliki tantangan yang sangat dahsyat, penolakan yang sangat kuat. Oleh karena itu, maka apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini akhirnya semua, bahkan kita sering berkata, semua lutut akan bertelut di depan Yesus Tuhan. Pada saat ini semua itu nampak. Dari 3 latar belakang itu kita bicara 150 yang pertama. Kalau kita hanya melihat
angka 150, maka itu hanya bicara waktu. Tetapi kalau angka ini kita coba, kita bagi 3, maka ini menjadi luar biasa. Karena ternyata angka ini dapat ditafsirkan bahwa angka ini menghasilkan angka 50, yaitu angka panen raya Pentakosta atau tahun Yobel. Kalau pembaginya 3, angka 3 ini mencerminkan mengenai keilahian. Jadi apa yang terjadi? 150 ini adalah 3 kali apa yang dilakukan Allah di dalam rangka merebut atau membebaskan, menyelamatkan, dan yang ketiga memulihkan. Apa yang dilakukan Tuhan ini adalah sebuah kesempurnaan yang luar biasa. Apa yang dilakukan Tuhan ini adalah suatu nubuat yang tidak mungkin tidak terjadi. Apa yang dilakukan Mesias ini, apapun tantangannya, apapun risikonya, pasti akan terjadi dan Mesias akan menang. Keistimewaan ini sungguh membuat hati kita harus kembali merenung. Ternyata ini adalah menyangkut masalah kita, masalah keselamatan kita, masalah berkat Tuhan untuk kita. Siapa yang direbut dari dosa adalah kita. Siapa yang diperjuangkan Tuhan Yesus untuk diselamatkan adalah kita. Siapa yang akan dipulihkan? Kita. Kekasih Tuhan, oleh karena itu melalui Tuhan sendiri, Yahweh sendiri, Bapa kita itu, semua yang akan diberlakukan agar semua ciptaannya menjadi baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bicara perjanjian baru. Kenapa ada perjanjian baru? Ternyata kalau kita melihat dari kitab Yeremia 31 ayat 31. Yeremia bilang bahwa Tuhan melakukan perjanjian baru. Karena perjanjian yang lama yang di Sinai itu sudah dikhianati oleh Israel. Israel tidak mampu lagi melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Israel yang seharusnya menjadi alat menjangkau sekitarnya, dia mengklaim bahwa berkat-berkat Tuhan, keselamatan dari Tuhan itu hanya untuk Israel. Oleh karena itu, melalui kitab Yeremia ini, kita mengenal perjanjian baru. Jadi perjanjian baru bukan masalah Injil, bukan masalah kisah para rasul. Tetapi perjanjian baru itu terjadi karena Israel tidak mampu melakukan kehendak Tuhan.
Oleh sebab itu, kalau kita lihat ayat yang ke-6, apa yang akan ditugaskan kepada Mesias, sang hamba Tuhan itu, kalau hanya memulihkan Israel terlalu kecil. Kalau hanya memanggil kembali Israel dari Babel terlalu kecil. Yang akan dilakukan adalah bahwa semua bangsa di muka bumi ini, apa artinya di muka bumi? Di pelosok manapun saat ini telah dikuasai oleh dosa. Sampai pelosok manapun kabar keselamatan ini harus sampai. Sampai di ujung manapun kabar bahwa keselamatan itu cuma-cuma diberikan Tuhan harus sampai. Dan di hadapan Tuhan semua punya hak untuk diselamatkan. Kekasih Tuhan, oleh sebab itu Tuhan akan membuat hamba Tuhan ini yang pertama harus menerangi seluruh pelosok bumi melalui rencana keselamatan Tuhan. Keselamatan ini harus menuju ujung-ujung bumi karena mereka juga butuh kasih sayang Tuhan. Kekasih Tuhan, betapa besar, betapa berat, betapa luar biasa pekerjaan hamba Tuhan ini. Oleh karena itu, tugas selaku hamba Tuhan ini adalah mutlak. Kenapa mutlak? Karena hamba Tuhan ini tanpa cacat, berasal dari Allah, bahkan Dia adalah Allah sendiri yang berkenan menjumpai kita manusia. Hamba Tuhan inilah yang melengkapi, menggenapi, menyempurnakan semua rencana mengenai hamba Tuhan. Dari sana kita melihat bahwa begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini. Karena apa? Isi dunia ini milik Allah yang harus ditebus, harus diselamatkan, dan harus dipulihkan. Oleh karena itu, mari kita catat. Catatan pertama, mari kita kenang melalui masa Paskah ini bahwa Mesias, Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam bahasa aslinya Yeshua Hamasyiah, Tuhan yang menyelamatkan itu, Mesias itu, yang dipilih itu, melakukan pekerjaan besar pendamaian melalui ketaatan, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang kedua, kita adalah hamba Yesus Kristus.
kita telah bercermin kepada hamba Tuhan Yesus Kristus, Yahshua HaMasyiah. Dan kita adalah miliknya. Oleh sebab itu, kita harus mencontoh apa yang dilakukan hamba Tuhan. Yang ketiga, Paskah adalah misi besar. Dan Paskah memanggil kita bekerja. Jemaat, gereja dipanggil untuk terlibat, membebaskan, menyelamatkan, dan memulihkan seluruh ciptaan. Oleh karena itu, maka Tuhan yang setia, Allah Israel itu telah memilih kamu. Oleh karena itu, mari kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan Allah Israel yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kenang Paskah, kita lakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih firman-Mu. Terima kasih sabda-Mu. Terima kasih Engkau memberikan contoh kepada kami tentang kesetiaan, tentang tanggung jawab, bahwa kami adalah anak sekaligus hamba yang telah Engkau pilih agar kami melakukan sesuatu, membebaskan, menyelamatkan, dan memulihkan siapapun milik Tuhan. Oleh karena itu, perlengkapi kami agar kami dapat melakukan. Kami serahkan bangsa dan negara pemberian Tuhan, pemerintah kami, dari presiden sampai yang bersama kami. Kami serahkan keadaan dunia di mana presiden kami menjadi ketua G20 di tengah-tengah pandemi, sekaligus di tengah-tengah peperangan Rusia-Ukraina. Pegang tangan beliau, berikan kebijaksanaan agar nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun, tidak kecuali GKSBS Palembang Siloam. Tuntun tangan kami, pegang tangan kami, agar kami dapat berjalan bersama Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Ajar kami tidak hanya menikmati berkat-Mu, tapi juga melakukan tanggung jawab kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Berkati
pendeta-pendeta pemberian-Mu, majelis milik-Mu, anak-anak pemberian-Mu, jemaat, dan seluruh keluarga besar GKSBS Palembang Siluam. Kami bersyukur Tuhan menolong kami. Seutuhnya kehidupan pemberian-Mu kembali kami persembahkan kepadamu agar nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami kepadamu. Amin. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati.